sharing-sharing-nya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah join tepat waktu. Teman-teman selamat datang, ini webinar kita soal business alignment and KPIs. Ini sharing session, so kapan aja teman-teman mau bertanya, teman-teman mau diskusi, langsung raise hand aja ya kayaknya di bottom screen-nya teman-teman ada icon tangan, teman-teman klik aja icon tangannya kalau teman-teman mau bertanya ya. Teman-teman, ini sebetulnya materi yang menurut gue lumayan kritikal untuk orang-orang SEO ya. Karena salah satu challenge paling besar orang-orang SEO adalah menunjukkan kontribusi mereka terhadap pertumbuhan bisnis. Kalau orang SEO-nya tidak mampu menunjukkan itu, biasanya orang SEO jadi orang-orang yang pertama kali dikorbankan dalam tanda kutip ya, ketika bisnisnya sedang kesulitan, kan? Dan ini udah banyak kejadian, teman-teman lihat startup-startup besar ketika mereka kehilangan funding, yang paling pertama di-cut sama mereka adalah orang-orang SEO. Dan nggak perlu pundung, karena memang problem yang terjadi adalah orang SEO-nya tidak mampu untuk menunjukkan kontribusi mereka terhadap pertumbuhan bisnis. Dan ini salah satu cara untuk teman-teman bisa merubah itu adalah mulai untuk aligning campaign SEO-nya teman-teman dengan kebutuhan dari si bisnis. Ini materi kita malam ini ya teman-teman. Sekali lagi ini sharing session, jangan sungkan-sungkan kalau teman-teman mau bertanya, mau diskusi silahkan ya. Iya, barusan yang gue cerita sama teman-teman ya, kenapa sih bisnis alignment ini jadi hal yang penting banget gitu ya. Karena kalau bisnis kan yang dilihat yang sebelah kiri itu teman-teman ya, yang ada 3 poin di sana. Activity apapun yang mereka jalanin, mereka pengen lihatnya revenue impact, budget efficiency, terus decision cycles-nya efisien gitu ya. Dan itu tidak akan terjadi kalau misalnya si orang-orang SEO-nya masih mengejar vanity metrics yang ada di sebelah kanan, ya kan. Dan ini masih sering terjadi, teman-teman juga masih sering ketemu mungkin ya, talent-talent SEO, orang-orang SEO yang bekerja di SEO, tapi yang mereka kejar hanya vanity metrics yang bentuknya seperti ini. Ngejar volume dibandingkan value, ya kan. Dia create konten yang dilihat adalah search volume-nya besar, difficulties-nya rendah. Gak ngelihat bagaimana impact konten tersebut terhadap user journey-nya, gak ngelihat seperti apa nantinya ketika orang consume konten itu, apakah mereka jadi lebih dekat terhadap goals dari si bisnisnya atau enggak misalnya ya kan. Terus juga ya banyak banget orang SEO yang jadinya kayak ngejar-ngejar ya, kalau istilah dalam bahasa Inggrisnya hamster wheel gitu ya kan. Mengerjakan hal yang berulang-ulang tapi sepertinya hal tersebut tidak punya dampak yang signifikan terhadap si bisnisnya. Yang pada akhirnya bisnisnya bilang ini ya SEO kayaknya nggak punya kontribusi apa-apa terhadap pertumbuhan bisnis, cuman buang-buang uang aja, bisnisnya jadi skeptis terhadap SEO ya kan. Dan ini juga kadang-kadang diperparah gitu ya teman-teman sama cara teman-teman untuk present, cara teman-teman SEO untuk present pekerjaan SEO campaign mereka. Reportnya banyak ngomonginnya hal-hal yang kadang-kadang untuk bisnis nggak terlalu menarik gitu ya kan. Ya ini yang dibutuhkan alignment antara teman-teman sebagai talent SEO dengan si bisnis ini butuh ada di satu halaman yang sama gitu ya, supaya teman-teman jalan campaign SEO-nya lebih menyenangkan, si bisnisnya juga bisa melihat dengan jelas kontribusi dari campaign SEO yang teman-teman jalankan ya. Kalau ngeliatin dari bisnis secara umum gitu ya teman-teman ya, kira-kira kan seperti ini ya, kalau bisnis mereka pengennya ngejar company North Star-nya lah ya, goal utama si bisnisnya, dan ini tergantung bisnisnya apa ya. Yang biasanya kalau teman-teman lihat perhatiin itu ujungnya pasti duit deh ya. Terus nanti dari sana dia akan ngelihat objektif sama key result, baru nanti ujungnya adalah SEO KPIs-nya teman-teman gitu ya. Kalau dikasih contoh bisnisnya misalnya, oke, gue pengen punya pertumbuhan ARR gitu ya, grow enterprise ARR. Terus nanti OKRs-nya dia ngeliatin leads value by stage ya kan, by quality dan seterusnya. Baru nanti ada organic contribution, SEO contribution-nya seperti apa. Nah, menyambungkan ini teman-teman,
eee, butuh ketelitian, butuh kesabaran, butuh diskusi juga kadang-kadang gitu ya, supaya tidak terjadi, kondisi yang sering banget kita temuin gitu ya kan. Orang SEO-nya menganggap SEO campaign-nya berjalan dengan baik, menggunakan matriks-matriks yang sebetulnya tidak punya atau jauh sekali korelasinya dengan company North Star-nya. Ngeliatin ranking, ngeliatin traffic, as an indicator itu nggak apa-apa, ya kan, valid digunakan sebagai indicators, tapi teman-teman harus lihat apakah kalau ranking ini naik misalnya, company North Star-nya juga tercapai atau enggak. Dan itu kadang-kadang kan tidak terjadi seperti itu ya teman-teman. Nah ini yang kita mau hindarin. Secara channel marketing gitu ya teman-teman, SEO tuh channel marketing yang lumayan versatile. Mau goals company-nya apapun kayaknya SEO bisa support itu gitu ya, selama SEO tidak dibebankan dengan short term goals. Kalau short term goals itu contohnya misalnya, oke company-nya gue mau misalnya 2 bulan yang akan datang atau bulan depan revenue gue naik sekian besar gitu ya, atau enggak, bisnisnya tumbuh sekian banyak gitu ya. Itu mungkin agak tricky untuk SEO bisa support itu ya. Tapi kalau, bukan short term goals kayaknya, mau itu dari brand awareness, creating engagement, atau generating revenue, SEO mah oke-oke aja. Ya, matriks apapun yang dibutuhkan, objektif apapun yang diinginkan oleh si bisnis, SEO bisa support itu selama itu bukan short term goals, ya. Yang jadi tasnya teman-teman sebagai talent SEO adalah menentukan goals yang paling dekat dengan yang gue tandain dengan warna panah warna biru itu, business growth, ya. Cari goals yang paling dekat dengan business growth. Jangan sampai teman-teman menentukan goals SEO yang terlalu jauh dengan si business growth tersebut. Kita mulai dari sini ya teman-teman, kita mulai dari market validation-nya dulu. Ini akan jadi boundaries, bukan boundaries ya, guidelines untuk teman-teman nanti ketika teman-teman set up goals dan KPIs, aligning dengan si kebutuhan bisnisnya, ya. Karena kan kita juga nggak mungkin set up goals kalau goals itu tidak akan tercapai dalam tanda kutip gitu, tidak bisa tercapai ya. Butuh teman-teman untuk mau memvalidasi apakah goals yang nanti teman-teman set up itu goals yang reasonable ya. Kalau kita di search, kita kan nggak punya informasi yang banyak gitu ya teman-teman ya, soal market kita, soal audiens kita, soal kompetitors kita dan seterusnya ya teman-teman. Uh, Kebanyakan informasi yang kita punya asalnya dari keywords, dari search queries. Teman-teman kalau kerja dengan digital advertising misalnya, di platform-platform tertentu, teman-teman bahkan mungkin bisa sampai lihat topik interest, ya kan? Household income, kalau teman-teman pakai Google Ads punya data itu dan seterusnya. Kalau kita di search di SEO, kita nggak punya data itu, ya. Yang kita punya adalah search queries, ya kan? Dari search queries itu kita coba ekstrak semua informasi mengenai audiens kita, market size dan seterusnya, kan? Uh, si market validation yang kita lakukan karena kita base datanya adalah search queries yang tadi ya teman-teman, seringkali dipengaruhi oleh trend and seasonality. Di beberapa type of industry ini nggak boleh teman-teman abaikan gitu ya. Karena kalau teman-teman misalnya kayak gue sekarang kerja sama travel industry hospitality, ada periode-periode di mana interestnya users itu tinggi banget peak season, tapi ada juga periode-periode di mana interestnya users tuh rendah banget kan, low seasons. Di industri yang lain kayak retail juga sama mengalami hal yang seperti ini gitu ya, atau education, ya kan, food and beverage, beberapa type of industri memang punya trend seasonality yang harus jadi bagian dari proses validasinya teman-teman ya. Nah, yang kita pakai framework yang sama seperti framework umumnya yang dipakai di marketing ya teman-teman ya, menggunakan TAM, SAM, sama SOM ya. Yang membedakan adalah basis datanya kita yaitu total search volume yang tadi teman-teman dapatkan dari search queries dari Google Keyword Planner. Ya. Kalau teman-teman terbiasa untuk melakukan proses keyword research misalnya, atau kalau teman-teman alumni SCB pakainya taxonomy research,
Kita kan punya keyword ideas, dari keyword ideas kita punya total search volume, yang jadi basis data kita untuk ngelihat market size gitu ya teman-teman ya. Tapi kan itu nggak bisa kita pakai keseluruhan data dari search volume tadi ya. Harus kita lihat sampai ke data yang lebih dalam gitu ya. Cara melakukan filternya teman-teman bisa menggunakan ini. Jadi layer yang pertama adalah total addressable market. Kalau di SEO ini teman-teman filter based on search queries atau keyword-keyword yang relate sama produk, sama bisnis, ya, sama service-nya teman-teman. Ya. Teman-teman juga bisa filter lebih dalam ke layer yang berikutnya. Layer yang berikutnya adalah serviceable addressable market, gitu ya. Kalau ini biasanya menggunakan parameter-parameter yang terkait dari limitasi bisnisnya teman-teman. Let's say misalnya teman-teman punya bisnis, terus bisnisnya hanya melayani area tertentu saja. Ya, nanti ada contohnya ya belakang ya. Atau teman-teman punya bisnis, terus bisnisnya misalnya hanya melayani demografi tertentu saja. Ya, itu yang ada di layer yang kedua, yang serviceable addressable market. Ya. Baru yang terakhir tuh, yang terakhir adalah serviceable obtainable market. Ini layer yang paling terakhir yang biasanya akan menunjukkan apakah goals yang teman-teman set up, yang nanti kita akan set up bareng-bareng gitu ya teman-teman ya, itu achievable atau enggak, itu reasonable atau enggak. Di serviceable obtainable market ini yang menentukan adalah capacity dari si bisnisnya, kemampuan dari si bisnisnya gitu ya. Contohnya, ini yang paling gampang ya, teman-teman SEB mungkin kenal dengan contoh ini. Ini contoh yang paling mudah menjelaskan, ngasih gambaran untuk kita melakukan market validation gitu ya. A car wash business in Bintaro looking to improve its business revenue with online booking on their website gitu ya. Meskipun yang adalah car wash yang online booking pakai website, tapi ini as an example aja ya teman-teman ya. Nanti kan kita punya total search volume-nya misalnya 181.000 per bulan gitu ya. Tapi kan itu keseluruhan market ya teman-teman, keseluruhan audiens yang tersedia. Kalau teman-teman gunakan itu untuk memvalidasi nanti goals-nya teman-teman, agak lumayan beresiko, berbahaya gitu ya teman-teman. Karena ada banyak noise di sana. Teman-teman kalau pakai keyword planners dari Google gitu ya, Google Ads, masukin seed keyword, nanti kan teman-teman juga ngelihat tidak semua keywords yang ditampilkan sebagai keyword ideas itu relevan dengan bisnisnya teman-teman. Maka teman-teman pakai tuh yang tadi, layer-layer yang tadi untuk memfilter sebetulnya market size yang tersedia itu seberapa persen sih yang nantinya bisa membantu teman-teman untuk menentukan goals yang teman-teman harus set up itu seberapa besar gitu ya. Di TAM-nya, targetable addressable market, itu turun dari 181.000 ke 12.000. Karena di situ difilter hanya yang melakukan pencarian untuk car wash, untuk car wax, sama car detailing ya. Yang sesuai sama bisnis si orang ini, yang car wash ini. Itu pun nggak berhenti di sana. Tadi kan kita bicara soal layer berikutnya tuh teman-teman, serviceable addressable market, yang biasanya terkait dengan limitasi dari si bisnisnya. Kalau di contoh si car wash itu, limitasinya adalah karena dia kan cuma melayani daerah Bintaro aja. Agak susah kalau misalnya car wash-nya ada di Bintaro, terus dia bilang, pelanggan gue datang dari luar kota jauh-jauh. Kayaknya kecil gitu ya kemungkinannya ya. Kecuali orangnya lewat Bintaro di sini terus ketemu sama car wash. Yang jadi real target marketnya dia kan yang sekitaran sini aja gitu ya. Makanya di SAM-nya turun ke angka 800 karena dia memfilter lagi potensial audiensnya dengan lokasi Bintaro ya. Baru bawahnya nih teman-teman, ini yang butuh judgement tambahan dari teman-teman, menentukan serviceable obtainable market. Di situ serviceable obtainable marketnya adalah 10% dari keseluruhan potensial market yang tersedia. Kenapa angkanya 10%? Ini pertimbangannya bisa banyak teman-teman ya. Kalau misalnya di contohnya car wash ini misalnya, wah ternyata di sekitar car wash ini, dekat cuci mobil ini ada beberapa cuci mobil yang lain nih. Let's-nya ada 10 gitu ya kan. Gue nggak mungkin bisa ambil ke semuanya, karena orang-orang mungkin punya preferensi di car wash yang lain. Ya udah 10% deh targetnya. Atau karena misalnya, oh sekarang mah gue cuman punya hidroliknya ada 2 nih. Nggak mungkin gue bisa melayani lebih dari 10% dari total market ini.
Itu juga sama ya. Ini untuk menjelaskan, nanti tentu saja teman-teman ketemu case yang berbeda, misalnya ketemu bisnis yang SOM-nya dipengaruhi karena kapasitas produksinya mereka, kan. Dia punya mesin produksi, dia punya jumlah produk yang dijual, atau enggak kalau di case-nya gue misalnya search agency, gue kan punya limitasi in term of resources. Gue nggak mungkin punya campaign yang terlalu banyak karena resource-nya nggak ada, ya kan. Kalau case-nya seperti itu, dari SIM yang gue udah identify, gue akan turunin ke SOM. Kemampuan gue untuk mengelola campaign dipengaruhi oleh resource yang gue punya, gitu ya. Ini cara yang kita bisa lakukan untuk melakukan market validation. Simpan ini dulu ya teman-teman, nanti kita pindah ke bagian yang lain. Teman-teman akan lihat di bagian mana proses validation ini teman-teman bisa gunakan nanti ya. Part yang selanjutnya adalah untuk melakukan identifikasi business impact-nya. Ya, identifying business impact dari SEO campaign yang teman-teman jalankan. Ini kebetulan banget yang slide-nya warna merah, baju gue warna merah. Red semuanya, merah-merah. Ya. Gue biasanya pakai framework yang ini ya teman-teman ya. Jadi ada visibility, engagement, sama action stage-nya. Terus nanti teman-teman lihat SEO signalnya apa, kemudian business metrics-nya apa. Ya. Ini contoh juga nih ya teman-teman, nanti teman-teman sesuaikan dengan bisnis yang teman-teman handle. Di situ misalnya visibility, stage-nya visibility, SEO signalnya share of impressions untuk money topics, untuk topik-topik yang highly relevan dengan si bisnisnya. Ya. Nanti business metrics-nya adalah total addressable market yang bisnis itu bisa reach. Ya. Engagement, berubah signalnya, qualified organization, dan scroll depth misalnya, engagement yang dilihat dari audience yang masuk dari organization, gitu ya. Kemudian nanti business metrics-nya ganti jadi marketing qualified leads atau MQL, ya. Di bagian yang action, di bagian action SEO signalnya assisted conversion sama direct booking misalnya ya kan. Orang yang baca blog terus nanti beli gitu ya, atau enggak orang langsung ke halaman produk terus beli dan seterusnya ya kan. Business metrics-nya revenue, pipeline, atau IRR. Ini teman-teman yang butuh untuk mapping ini, lihat SEO signal yang teman-teman punya apa, lihat business metrics-nya apa. Masing-masing bisnis tidak akan sama ya teman-teman ya. Tergantung bisnisnya apa, kemudian karakteristiknya seperti apa. Ya. Tapi si stage yang 3 itu teman-teman bisa gunakan untuk bisnis apapun. Visibility, engagement, action. Karena biasanya kalau di bisnis dia butuh untuk punya presence yang kuat di audiens mereka. Setelah itu dia butuh untuk punya engagement yang kuat dengan potensial customer mereka. Yang terakhir ya tentu saja dia butuh action dari audiensnya, entah itu beli, daftar, register, download, atau apapun itu tergantung bisnisnya ya. Sampel yang lainnya gitu teman-teman ya. Ini juga sampel yang mungkin bisa ngasih ideas ke teman-teman. Ini case-nya adalah FMCG. Dia karakteristiknya kan nggak punya on-site transaction, orang belinya di Alfamart, Indomart gitu ya, bukan beli langsung di website. Kalau kayak gitu kan teman-teman yang berbeda yang biasanya bikin kita susah adalah di bagian action-nya. Karena di bagian action-nya nggak ada transaction, nggak ada proses beli di sana ya kan. Visibility sama engagement masih oke lah ya kita track itu ya. Di bagian visibility-nya di situ share of voice, benefit lead queries gitu ya. Engagement-nya, measures, resep, page scroll depth, atau apapun itu yang teman-teman anggap sebagai high quality engagement dari audiensnya teman-teman gitu ya. Nah, yang bagian action-nya ini yang butuh kejelian teman-teman untuk menentukan action apa yang teman-teman mau lihat dari audiens yang datang dari organization-nya teman-teman. Di situ misalnya count store locator clicks, orang masuk ke halaman produk, dalam produknya misalnya ada tombol untuk cari toko terdekat gitu ya. Atau enggak misalnya digital coupon downloads, atau QR scan, atau product packs ya kan. Touch point yang menurut teman-teman ngasih gambaran impact dari SEO campaign yang teman-teman jalankan terhadap action yang diambil potensial customer-nya teman-teman di luar website yang teman-teman tangani. Kadang-kadang ini yang susah adalah bikin jembatannya ini, teman-teman ya kan. Karena mungkin saja kayak ada website yang dia sama sekali nggak punya kayak store locator, nggak pernah ada digital coupon download dan seterusnya ya kan.
membuat jembatannya itu yang biasanya butuh waktu untuk teman-teman bisa ngobrol sama stakeholders untuk ngasih tahu ke mereka, oh gue butuh untuk bisa punya jembatan yang nunjukin impact dari SEO campaign yang dijalankan terhadap action dari potensial customers. Ya. Contoh lagi service company ini kayak search agency gitu ya teman-teman, atau apalagi situ cloud migration company gitu ya. Visibility-nya dia monitor ranking on high intent problem search, kayak misalnya karena bisnisnya hosting cloud gitu ya, cloud migration consultant Jakarta. Engagement-nya time on solution page, orang masuk ke halaman solution, stay di sana, baca sampai selesai, white paper download, dan seterusnya. Ya. Actionnya bisa banyak. Kalau di sini actionnya discovery call booking, leads gitu ya, atau enggak proposal request. Ini lebih mudah kalau yang seperti ini, leads gitu ya. Yang paling gampang untuk teman-teman lihat impact-nya adalah untuk website-website yang punya on-site transaction, kayak misalnya e-commerce, marketplace ya, yang di dalam websitenya ada transaksi gitu ya teman-teman. Oh yang ini bagian actionnya udah langsung aja, complete checkout, average order value, repeat purchase ya kan, numbers of transaction, revenue, dan seterusnya. Itu lebih gampang untuk kita bisa lihat impact dari SEO campaign yang kita jalankan. Ya. Kejelian teman-teman untuk mengetahui bisnis ini apa, cara teman-teman menentukan metrik visibility-nya apa, metrik engagement-nya apa, metrik action-nya apa, ya kan? Sangat-sangat penting untuk teman-teman punya gitu ya. Dan jangan takut teman-teman juga untuk discuss sama stakeholders yang lain, terutama kalau teman-teman bekerja di industri di organisasi yang besar ya. Karena mungkin saja setiap stakeholder punya pandangan yang berbeda terhadap setiap stage yang kita bahas di sini. Orang marketingnya misalnya ngomong visibility ini, orang brandnya ngomong visibility ini, ya kan. Dan ini sering banget gue hadapin seperti itu ya teman-teman. Beberapa kali gue kerja sama klien gue yang FMCG, ya butuh waktu gitu untuk bisa define ini secara jelas gitu ya teman-teman, sampai semua orang itu agreed dengan matriks-matriks ini. Tapi ini langkah yang nggak boleh teman-teman lewati gitu ya. Kalau teman-teman jalanin SEO campaign, pastiin dulu bahwa teman-teman punya gambaran bagaimana cara teman-teman memberikan impact terhadap si bisnis tersebut ya. Jangan buru-buru loncat, langsung technical audit, langsung bikin konten, enggak, jangan. Karena nanti takutnya yang terjadi adalah si bisnisnya tidak melihat kontribusi dari teman-teman, semua effort yang teman-teman lakukan akan jadi sia-sia nantinya. Ya. Kalau yang tadi bisnis impact itu agak lumayan besar, kita turunin deh teman-teman. Kadang-kadang yang akan membantu adalah kalau teman-teman set up milestone terlebih dahulu, gitu ya. Dan ini juga akan jadi dalam tanda kutip penolongnya teman-teman ya, menghindarkan teman-teman dari jebakan SEO is a long term investment. Karena banyak banget orang-orang SEO yang tiap kali ditanya sama bosnya, sama kliennya misalnya, gimana SEO campaign-nya? Bos, SEO mah lama ngelihatnya, nggak mungkin ngelihat segini, sebentar. SEO long term investment-nya bos. Ya sekali dua kali teman-teman ngomong kayak gitu masih bisa terima. Tapi kalau tiap waktu ditanyain soal SEO campaign-nya teman-teman jawab seperti itu, ya kesel juga yang nanya gitu ya kan. Cara yang bisa teman-teman lakukan supaya teman-teman tetap bisa ngasih lihat dampak SEO, meskipun bukan dampak yang besar gitu ya, adalah menggunakan milestone ini. Ya, si milestone ini biasanya ngasih lihat ke semua stakeholder step apa yang sedang dilakukan di campaign SEO yang dijalankan, kemudian impact yang diharapkan dari aktiviti tersebut apa. Karena kalau orang nanya hasil SEO kapan kelihatan, sebenarnya from day one juga udah kelihatan gitu hasilnya apa. Tergantung hasil yang mau dilihat apa, kan? Kayak gue misalnya kalau gue punya campaign baru ya dari hari pertama juga udah ada hasilnya. Meeting notes, kan? Itu kan hasil juga kan? Atau enggak misalnya knowledge gue soal audience mereka, ya. Audience personas itu juga hasil.
Makanya hasilnya itu yang teman-teman harus define, terus tied in dengan activity yang teman-teman lakukan. Tentu saja tidak bisa kayak misalnya teman-teman lagi ngerjain technical SEO, benerin navigations, benerin menu, dan seterusnya, terus teman-teman bilang, hasil dari perbaikan menu ini revenue naik sebesar ini. Nggak bisa juga seperti itu, terlalu jauh gitu ya kan. Ya kalau ngomongin soal technical SEO, navigation yang dibenerin, impact yang teman-teman kasih lihat misalnya, ya page indexing issues turun, nggak ada lagi isu-isu yang berkaitan dengan crawlability, ya kan? Atau teman-teman kasih lihat impact-nya, engagement users terhadap halaman-halaman yang ada di website kita naik, orang jadi lebih mudah menemukan halaman-halaman yang kita punya, impact-impact yang dekat dengan activity yang teman-teman kerjakan, ya. Ya ini yang kita biasanya lakukan kalau kita lagi mau setup si milestone ini ya. Yang pertama adalah kita kenali dulu bisnis targetnya apa. Kalau itu revenue, mapping dulu revenue-nya, berapa besar yang mau diambil, market shares atau lead goals tentunya ya. Terus tadi size the market gitu ya teman-teman. Itu yang tadi kita sudah lakukan, ini part di mana teman-teman menggunakan si market validation tadi untuk lihat apakah si bisnis targetnya itu make sense atau enggak ya. Kalau misalnya teman-teman ketemu satu bisnis jalanin campaign SEO, terus bisnisnya bilang, tahun lalu revenue gue 2M nih. Gue mau tahun depan revenue gue jadi 30M. Terus teman-teman validate marketnya, teman-teman ngelihat, ya yang belinya kan nggak nambah sebanyak itu ya. Produk yang dijual juga sama produknya. Terus dari mana tambahan 30M itu ya kan? Jadi nggak masuk akal kan si goals-nya ya kan. Ini yang butuh juga kemauan teman-teman untuk melakukan validasi terhadap marketnya ya. Kemudian teman-teman juga audit resource dan budget, ini tergantung relationship teman-teman sama si campaign-nya seperti apa ya. Kalau teman-teman internal resources, orang yang di-hire sama si bisnis tersebut, ya akan berbeda gitu caranya dengan gue yang di-hire sebagai konsultan di luar. Kan? Kayak problem-problem yang gue hadapin sama klien gue kan sekarang misalnya, gue udah punya hasil technical audit, recommendation udah ada, tapi implementation-nya gue harus menunggu sprint yang terjadi di internal resource-nya klien gue kan. Tapi akan berbeda kalau teman-teman misalnya orang yang di hire SEO di perusahaan tersebut ya. Yang penting juga adalah ini nih, match impact to effort. Ini yang tadi gue cerita. Teman-teman define activity SEO-nya apa, terus define impact-nya apa. Nggak boleh ngawang atau nggak boleh ngasal juga kayak yang tadi benerin navigation, teman-teman bilang impact-nya revenue ya. Nggak nyambung gitu ya kan. Harus teman-teman define sedetail mungkin, kerjaan teman-teman apa, impact-nya apa, kerjaan teman-teman apa, impact-nya apa, kerjaan teman-teman apa, impact-nya apa. Karena kalau teman-teman bicara soal SEO, di SEO moving part-nya banyak banget, banyaknya bukan bukan ini gitu ya. Hal yang teman-teman urusi itu bukan satu dua hal gitu, ya kan. Lihat aja teman-teman ngurusin soal technical SEO. Dari crawlability, accessibility, sampai ke content delivery itu banyak banget item-item yang harus teman-teman lihat. Kan? Dan tidak setiap pekerjaan yang teman-teman lakukan akan punya impact langsung terhadap main goals dari si campaign-nya teman-teman. Makanya teman-teman butuh untuk bisa matching antara si impact dan effort yang teman-teman lakukan. Ya. Baru nanti kita drafting sama validate si milestone-nya. Habis ini ada sampelnya ya teman-teman ya. Ini misalnya sampelnya untuk mid-market software as a service gitu ya teman-teman. Yang proses yang tadi tuh yang sebelum slide ini, yang pertama teman-teman clarify dulu bisnis targetnya. Di situ ada misalnya win 300 demo request in 6 months. Ya. Teman-teman terus kasih rationalnya apa? Ya kan, match the sales quota and bring scale revenue impact, ya kan? Baru lanjutin size the market, teman-teman pakai metode yang tadi market validation, lihat dari jumlah search sampai ke SOM nih, ya. Lanjutin sampai ke yang bagian validate milestone-nya. Bentuk milestone-nya ada di sini. Ya. Milestone itu biasanya sangat-sangat terkait dengan waktu pengerjaan, ya, dengan pekerjaan yang dikerjakan sama impact yang diharapkan. Ya. Kayak di sini misalnya kalau ngikutin yang tadi, yang dari slide sebelumnya, milestone-nya dibuat jadi monthly milestone. Di bulan 0 awal campaign berjalan misalnya, ya udah ini mah capture baseline, lihat semua
matriks-matriks yang sudah ada sebelumnya, historical data. Kalau tadi ngomongin soal revenue, teman-teman lihat dulu revenue tahun lalu seperti apa, traffic tahun lalu seperti apa, engagement dan seterusnya ya kan. Baru nanti masuk di bulan pertama misalnya, bulan pertama fokusnya teman-teman, again ini juga akan tergantung sama resource-nya ya. Kalau misalnya bekerja dengan tim yang besar, tentu saja objektif sama task yang dikerjakan bisa lebih banyak gitu ya teman-teman. Tapi ya kalau kerjanya dengan tim yang palu gada, semuanya dikerjain sama satu orang, jadi lebih sedikit ya. Ini sama nih ya, ngomongin resource juga yang tadi ya. Ini di contoh yang ini misalnya, di bulan pertama ya udah technical, kita beresin. Apa aja tasknya, page speed, crawling errors, basic product schema dan seterusnya ya kan. Nanti yang ini nih KPI checkpoint ini yang tadi kita sebut sebagai impact dari task yang teman-teman kerjakan. Jangan terlalu jauh dari tasknya. Kalau di situ implement page speed improvement, ya yang jadi checkpointnya misalnya, ya udah first contentful paint di bawah 1,8 second. 95% valid page in index karena teman-teman resolve semua crawl errors-nya. Teman-teman perhatiin setiap item yang ada di task itu dengan checkpoint-nya. Selalu berdekatan gitu ya. Misalnya yang nomor 4, conversion lead di bulan ke-4 gitu ya. Karena kita sudah punya baseline, kita sudah mulai untuk memperbaiki semua elemen-elemen yang kritikal di websitenya, ya udah kita mulai untuk improve angka conversion gitu ya. Di bulan ke-4 kita jalanin A/B testing, coba lihat headlines yang berbeda, tes headline yang berbeda, CTA yang berbeda gitu ya. Terus social proof ditambahin, misalnya enable chat prompt dan seterusnya. Nanti yang teman-teman gunakan sebagai KPI checkpoint, demo form naik conversion rate-nya 20%. Sangat berdekatan dengan apa yang teman-teman jalankan. Nggak terlalu jauh gitu ya. Karena jangan sampai teman-teman ditagih hasil pekerjaan yang belum teman-teman kerjakan. Ini juga sering banget gue ngalamin ini ya teman-teman ya. Tiba-tiba kliennya bilang misalnya, kok ini belum kelihatan hasilnya, nggak ada hasilnya, nggak ketemu, matriksnya nggak naik misalnya. Ya orang kita belum sentuh ke situ, belum kita kerjain. Gimana ada matriks yang berubah gitu kalau misalnya pekerjaan tasnya belum kita kerjakan. Si milestone ini juga akan manage expectation dari semua stakeholders, kayak bosnya teman-teman, kalau gue sama kliennya gue gitu ya. Jadi setiap bulan mereka tuh ngeliatinnya ke sini, oke, checkpointnya sudah kelewatin ya. Tapi pada akhirnya nanti semua checkpoint ini harus support terhadap main goals yang akan kita set up setelah ini. Di milestone ini kadang-kadang kita juga pakai metode yang quick win hunting. Ya, kalau di SEO quick win huntingnya, orang SEO yang biasa jalanin campaign pasti tahu lah ya, technical SEO ini quick win-nya kita kalau ada isu-isu besar di technical SEO, kadang-kadang campaign-nya nggak bekerja dengan baik, traffic-nya nggak bertumbuh karena misalnya nggak bisa di-crawl halamannya. Kan? Berapa kali gue ketemu sama klien gue yang misalnya traffic-nya turun terus, tiap bulan turun 10%, 20%, ya kan? Problemnya padahal sedikit. Karena misalnya halamannya nggak bisa di-crawl dengan baik. Broken renderingnya. Begitu itu selesai, ya naik lagi cepet ya kan. Kita sebut sebagai quick win. Cari technical issues yang major, yang punya pengaruh besar terhadap performance dari campaign-nya teman-teman. Perbaiki itu dulu, jadiin itu sebagai milestone utama gitu ya, yang pertama kali teman-teman kerjakan ya. Yang kedua misalnya teman-teman lihat visibility gaps ini antara teman-teman dengan competitors, metodenya bisa banyak. Kalau teman-teman pakai SEMrush, teman-teman bisa pakai keyword gap gitu ya. Atau enggak metode yang lain, ya di Ahrefs juga ada content gap kalau nggak salah ya. Yang tujuannya adalah untuk ngelihat antara teman-teman dengan kompetitorsnya teman-teman gitu ya. Itu kira-kira apa sih yang sebetulnya kurangnya yang nggak ada di teman-teman ya. Atau antara opportunity yang tersedia dengan aset yang teman-teman punya, mana yang belum teman-teman kerjakan. Mana yang kira-kira kalau teman-teman kerjain duluan bisa uplift-nya bisa besar ya. Itu quick win yang selanjutnya. Yang lainnya conversion friction, kalau teman-teman kerja sama e-commerce, lihat setiap sales funnel yang dilewati oleh users dari halaman kategori, produk, sampai seterusnya gitu ya, sampai orang itu masukin payment info, ada yang bermasalah nggak? Kadang-kadang conversionnya tidak terjadi misalnya,
conversion-nya jelek karena ternyata pada saat orang mau check out, ada field yang nggak bisa diisi. Itu bukan hal yang baru dan sering terjadi ya teman-teman ya. Lihat hal-hal seperti itu duluan gitu ya. Ini yang kita sebut juga quick win hunting. Masukin itu sebagai milestone-milestone yang awal di list of milestone-nya teman-teman. Jadi itu pekerjaan pertama yang teman-teman kerjakan gitu ya. Next ya. Milestone yang tadi teman-teman kerjakan, tujuan akhirnya adalah untuk setup untuk bisa achieve goals yang tadi kita sebut sebagai business impact itu, ya. Di part yang selanjutnya, tasknya teman-teman adalah untuk setup si goals dari si bisnisnya. Yang paling gampang adalah teman-teman lihat business needs-nya, tanyain sama bosnya, ngobrol sama bosnya. Kebiasaan gue kalau kerja sama orang itu dulu ya, waktu masih kerja sama orang, tiap kali gue masuk ke sebuah perusahaan, yang gue cari adalah orang yang tahu goals perusahaannya apa. Gue pernah masuk perusahaan namanya LaSalle College International. Itu ya kayak apa, lembaga pendidikan gitu ya. Yang pertama gue tanya adalah goals dari perusahaan itu apa. Supaya gue bisa mapping pekerjaan gue di SEO nantinya bisa support untuk goals yang mana, supportnya seperti apa, effort yang harus dilakukan apa, dan seterusnya kan. Dan ini terus gue lakukan sampai sekarang waktu gue jalanin agency di search agency. Pertama kali gue ketemu sama klien gue, yang pertama gue tanya adalah goals lu apa? Apa yang lu mau dari SEO campaign? Supaya nantinya kita bisa tahu nih, effort yang harus dilakukan apa, campaign-nya harus berjalan seperti apa, resource yang dipakai kayak gimana, ya kan? Nah ini teman-teman yang harus mau untuk inisiatif nanyain ini. Karena tidak semua orang ya teman-teman ya, udah punya definitive answer terhadap ini. Kadang-kadang teman-teman mungkin ketemu sama orang yang tanyain, lu mau apa sih dari SEO? Aduh, gak tahu gue, coba deh suggest. Sering juga gue ketemu sama kayak gitu ya. Atau teman-teman masuk perusahaan, pas masuk bisa tanyain sama bosnya, sebenarnya SEO ini goals-nya apa? Apa ya? Gak tahu, coba kamu deh propose. Itu juga mungkin bisa terjadi ya teman-teman ya. Tapi tugasnya teman-teman adalah untuk memastikan sebelum mulai jalanin campaign SEO, pastiin dulu teman-teman tahu bisnis needs-nya apa. Propose aja satu-satu. Gue kalau ketemu sama orang yang kayak gitu, gue akan datang balik ke mereka, bilang, ini gimana, kalau kayak gini gimana, kalau ini gimana, kalau itu gimana, kalau gini gimana. Karena gue nggak akan jalanin campaign SEO tanpa tahu goals SEO-nya apa. Goals dari campaign SEO-nya. Ya. Seperti yang tadi gue cerita, ini slide yang sama nih ke double teman yang tadi ya. Tapi ya sekalian di-emphasis sama teman-teman gitu, bahwa si SEO bisa support semua type of goals yang si bisnis mungkin punya. Dari brand awareness yang matriksnya brand penetration, brand reach, brand interest, dan seterusnya, drive engagement, sampai ke generating revenue. Yang penting adalah apapun nanti goals yang teman-teman sampaikan ke stakeholders, yang teman-teman sepakati dengan stakeholders, harus goals yang benar-benar dekat dengan si business growth ini. Yang ada di sini ya. Tidak boleh jauh dari situ. Jangan sampai teman-teman punya goals, terus goals-nya masih terlalu jauh dari si business growth. Cara ngelihatnya adalah ketika goals ini tercapai, bisnisnya bertumbuh. Gitu aja gampangnya. Matriks apa yang seperti itu gitu, yang bisa teman-teman kenalin ya. Ini juga metode yang mungkin kebanyakan teman-teman di sini sudah hafal gitu ya. Gue masih pakai metode yang ini, masih pakai goals triangles yang ini. Ini menurut gue metode yang paling mudah untuk teman-teman menentukan goals dari SEO campaign yang teman-teman jalankan. Di goals triangles ini, bagian paling atas goals-nya, bagian yang kedua adalah KPIs atau kita sebut sebagai secondary goals gitu ya. Bagian yang terakhir adalah user indicator yang paling besar. Ini yang matriksnya paling banyak. Si goals-nya harus sesuatu yang meaningful sama quantifiable. KPIs-nya harus sesuatu yang menunjukkan apakah goals-nya teman-teman akan tercapai atau enggak. Users indicators-nya harus indikator-indikator yang ngasih lihat kalau campaign SEO-nya teman-teman bergerak ke arah yang positif atau tidak, gitu ya. Goals-nya teman-teman pastiin punya karakteristik ini deh, paling enggak, ya kan? Yang pertama, goals-nya harus time constraint, harus ada batas waktunya. Kapan teman-teman mau achieve goals itu? Ya, kalau misalnya kayak gue ketemu sama klien gue, dia bilang, gue butuh revenue gue naik 30%, oke, kapan? 1 tahun, 2 tahun, ya kan? Atau dia bilang, gue butuh untuk jadi market leaders, share of voice gue naik dari 30%, dari 40%, kapan? Tentuin kapannya.
Karena kalau si goals itu tidak punya time frame, tidak ada waktu yang jadi batasan kapan goals itu akan tercapai, percaya deh goals itu hanya akan jadi mimpi aja. Dan teman-teman juga tidak akan bisa untuk menentukan langkah-langkah yang sesuai untuk meraih goal tersebut. Ya. Yang kedua, quantifiable. Ada monetary value-nya. Ini juga hal yang penting nih teman-teman ya. Harus menerima, orang SEO harus menerima bahwa SEO itu part dari marketing activities yang pada akhirnya akan dilihat return on investment-nya. Nggak bisa sembunyi gitu ya teman-teman ya. Makanya goals apapun yang teman-teman punya, tentuin nilai uangnya berapa. Dari brand awareness, engagement, sampai revenue. Kalau revenue kan udah jelas ada nilai uangnya ya. Yang ketiga, impactful for your business gitu ya. Harus punya impact yang besar terhadap bisnis. Baru yang reasonable. Nah yang ini judgement teman-teman bekerja lagi di sini ya. Lihat historical datanya seperti apa. Lihat resource yang akan diberikan sama teman-teman gitu ya. Lihat marketnya, lihat kompetitornya siapa dan seterusnya. Karena ya kadang-kadang apalagi kalau teman-teman kerja kayak gue di konsultan, di agency ya. Klien mah enak-enak jidatnya mereka aja ngasih goals ya kan. Ada pernah gue ketemu sama satu klien, dia traffic bulan tahun lalunya cuma sekitar 6 ribuan, tiba-tiba dia bilang, tahun ini kita mau traffic kita 250 ribu. Wah, gimana caranya ya kan? Kalau resource-nya nggak ada atau nggak asetnya itu-itu aja ya kan, nggak masuk akal gitu ya kan. Harus teman-teman yang punya judgement yang jelas untuk melihat apakah goals yang diberikan itu masuk akal atau enggak. Lihat historical data, lihat market validation-nya seperti apa, lihat potensial audience-nya, competitors, dan seterusnya. Ya, karena ya percuma kita set up goals, tapi goals-nya nggak reasonable. Reasonable bukan berarti kecil, bukan berarti besar gitu ya, tapi ya reasonable. Gimana cara jelasnya? Reasonable. Ya. Contohnya 1.2 billion in product purchase this year goals-nya. Ini kan udah ngikutin yang tadi ya, ada nilai uangnya, udah kelihatan 1.2 billion, 1,2 M, ya. Product purchase, impact buat bisnisnya besar, pasti revenue besar, ya kan. Ada time constraint-nya di situ, this year, berarti tahun ini, tinggal nanti teman-teman lihat reasonable atau enggak, lihat tahun sebelumnya berapa besar revenue-nya, atau product purchase-nya, marketnya ada atau enggak yang akan beli, ya kan. Ada sales activities kah, ada promotion, ada apa yang bisa support untuk pertumbuhan dari si goals ini ya. KPIs-nya sesuatu yang dekat dengan si 1.2 billion in product purchase ini. Makanya KPI yang dipilih di situ adalah conversion rates atau average order value. Kan? Nah, user indicators-nya ini bisa banyak banget, tapi pastiin bahwa teman-teman milih user indicators ya, yang betul-betul dekat, yang betul-betul penting untuk teman-teman. Karena kalau enggak, teman-teman akan scattered milih user indicators yang nantinya akan bikin bingung aja. Jumlahnya banyak soalnya teman-teman. Dari mulai keyword ranking, impression, klik, CTR, session, engagement, banyak banget yang bisa teman-teman pilih. Pilih hal-hal yang menurut teman-teman paling dekat, paling menunjukkan kalau campaign SEO-nya teman-teman berjalan dengan baik. Ya, di bagian user indicator. Gue biasanya batasin 3, 4, paling banyak 5 user indicators yang gue pilih. Sisanya nggak akan gue monitor terus-terusan gitu ya kan, teman-teman, sekebutuhan gue aja. Tapi yang gue akan lihat terus-menerus ya user indikatornya paling banyak 5. Kita bicara soal monetary value tadi di goals ya teman-teman. Tidak semua jenis perusahaan atau jenis bisnis teman-teman bisa langsung lihat monetary value dari goals-nya. Kayak misalnya kalau teman-teman kerja sama gue di service company gitu, di agency kayak gue, kan gue nggak ada orang beli sesuatu di websitenya gue kan. Yang gue capture adalah leads kan. Makanya teman-teman harus bisa kreatif untuk melihat value dari setiap leads itu seperti apa. Dan itu bisa teman-teman tentukan. Kayak misalnya dengan metode yang ini nih ya, yang dari Growth Natives ini, teman-teman bisa ukur dari mulai value per visitors sampai value per sales qualified leads yang paling bawah. Ya, yang teman-teman butuhkan apa? Yang teman-teman butuhkan adalah total revenue ya, yang ada di perusahaan itu ya, yang nantinya teman-teman bisa bandingkan dengan salah satu matriks yang tersedia.
Kalau nanti teman-teman kerja misalnya sama search agency, teman-teman tanyain ke gue misalnya, total revenue gue per tahun berapa? Terus tanyain satu matriks lain yang bisa jadi pembanding terhadap total revenue itu. Dan saya misalnya gue bilang sama teman-teman, revenue gue segini, total leads-nya ada segini. Teman-teman tinggal bagi aja. Nanti teman-teman ketemu satu matriks yang bisa jadi pembanding. Di situ misalnya kalau gue kasihnya visitors, nanti gue kasih di situ value-nya 400.000, teman-teman bisa langsung hitung value per visitors-nya berarti $4. Nanti teman-teman tinggal turunin inquiries-nya berapa, MQLs-nya berapa, SAL-nya berapa, SQL-nya berapa. Yang penting ada satu matriks yang punya nilai uang dulu, terus ada satu matriks yang bisa teman-teman hitung menggunakan nilai uang tersebut. Ya. Yang lainnya juga teman-teman bisa pakai, kayak misalnya kalau tadi teman-teman bekerja sama FMCG kan nggak punya transactions, ya kan? Nggak mungkin dia juga nggak capture lead. Teman-teman bisa pakai angka-angka kayak misalnya traffic value, kan? Oke lah, dia bilang, gue goals-nya brand penetration, gue akan ngelihat reach, misalnya, ya kan? Ya teman-teman lihat value per reach-nya berapa. Itu angka value per reach-nya. Supaya teman-teman tetap punya monetary value yang tadi kita butuhkan untuk define goals-nya kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya ketika kampanye berjalan, teman-teman bisa menghitung return on investment dari campaign tersebut seperti apa. Karena ya, kalau kayak kayak gini cerita gue mah curhat aja sama teman-teman gitu ya. Klien gue ngeliatnya cuma satu, gue bayar lu berapa, dapat duit berapa. Nah, itu aja. Kalau kira-kira masih masuk akal ya dia terusin, kalau enggak ya gue pecat gitu. Klien gue kayak gitu kan pasti kan. Nah, caranya teman-teman bisa kasih lihat ke kliennya teman-teman, ke stakeholder yang lain bahwa return on investment-nya mereka itu positif adalah dengan menentukan monetary value untuk goals yang teman-teman punya. Karena cost-nya kan tadi teman-teman bisa cari ya. Kalau kayak gue di agency ya udah ada invoice-nya gue sama mereka, tinggal itu aja dibagi dengan nilai goals yang tercapai ya kan. Tapi kalau misalnya di internal resource kan ngitungnya mungkin beda. Harus ngitung gaji karyawan, harus ngitung supporting staff, harus ngitung tools, harus ngitung ini, tentunya jadi cost-nya banyak komponennya. Tapi ujungnya tetap bisa dihitung return on investment-nya seperti apa. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau teman-teman punya monetary value di goals yang teman-teman tentukan. Ya. Ya ini sama lah contohnya yang tadi 100 million equivalent traffic value per quarter. Organic users, session per users, user indicatornya impression, click, CTR. Contohnya teman-teman bisa tentukan ya. Nah, sebelum gue lanjutin, tadi gue udah janji di grup. Gue lagi cetak t-shirt ini nih. T-shirtnya tulisannya cuma ini, SEO Fighter Club. Terus ada QR code di situ. Kalau teman-teman mau t-shirtnya, caranya itu tuh. Kirim story di IG, mention sejenis ceritain webinar ini itu aja. Nanti gue pilih 3. Ukurannya tapi cuma ada sampai XL ya. XXL, sorry. 2XL. Kalau teman-teman butuh di atas itu nggak ada, cuma ada sampai 2XL. Ada 3 yang untuk sekarang ya. Nanti gue cari cara lain untuk bagiin, tapi pasti gue bagiin semua. Gak dijual soalnya. Ya, di grup lah ya, nanti kita bagiin lagi ya. Yang ini 3 dulu, teman-teman yang mau bikin story di IG, mention Sejod Agency, ceritain webinar ini, nanti gue pilih 3. Lanjutin ya teman-teman. Yang terakhir nih teman-teman, yang terakhir adalah menentukan si KPIs-nya. KPIs-nya, gue sih masih pakai metode yang lama ya teman-teman. Teman-teman yang ada di sini, alumni SRB pasti masih punya KPI sheet ini. Tapi kalau teman-teman mau download lagi silakan ya. Gue kirim di chat. Silakan teman-teman copy. Make a coffee aja ya teman-teman. KPI sheet yang sama yang masih gue pakai sampai sekarang untuk campaign SEO yang gue jalankan. Jadi teman-teman gue jelasin sedikit apa aja yang ada di sini ya. Terus cara menggunakannya seperti apa. Show. Zoom 150. Ya. Ada 2 contoh di sini. Contoh yang pertama adalah brand website. Ya. Contoh yang kedua adalah e-commerce website. Karena matriksnya berbeda yang nanti dilihat ya teman-teman ya. Kalau untuk brand website, di sebelah kanan di sini teman-teman akan ketemu beberapa field yang harus teman-teman isi. Ya.
Ini namanya apa aja, ini contoh juga gue nggak pernah kerja sama Precision Flag ya teman-teman, cuma nama aja itu ya. Terus komponen yang kedua, pilot yang kedua adalah estimated traffic. Si estimated traffic ini, kalau teman-teman punya akses ke GA-nya mereka, lihat angka rata-rata traffic 1 tahun atau 6 bulan. Jangan lihat 1 bulan ya. Ini warning karena teman-teman kalau ngelihat ujungnya aja bahaya. Ambil rata-rata 6 bulan, rata-rata 1 tahun gitu ya. Terus top page, again kalau teman-teman punya akses ke GA-nya mereka, lihat landing page yang punya traffic aja. Totalnya ada berapa landing page yang punya traffic. Kalau teman-teman nggak punya akses ke GA, data ini bisa teman-teman ambil dari Ahrefs, dari SEMrush. Terus top page-nya adalah data dari page yang punya kontribusi terhadap estimated traffic ini. Ya. Monthly publish content, ini jumlah konten yang akan teman-teman publish setiap bulan untuk campaign ini. Kemudian growth target, berapa besar targetnya teman-teman setiap bulan. Ya. Ini angkanya teman-teman bisa ubah-ubah. Ya. Terus ini yang harus teman-teman isi selanjutnya kalau di brand ada search volume. Ini kalau teman-teman nanti sharing-sharing selanjutnya deh ya. Taxonomy research teman-teman SAB pasti tahu. Kalau teman-teman punya taxonomy research, kan teman-teman punya estimated search volume tuh, total search volume. Copy ke sini ya, masukin ke sini. Sisanya nggak usah teman-teman apa-apain, udah dihitung pakai formula ya. Ada formulanya. Ya, kalau teman-teman mau ubah sendiri silakan. Maksudnya yang ini udah ada formulanya gitu ya. Adjustment teman-teman lakukan ketika teman-teman melihat ada perubahan interest users yang ditunjukkan dari estimated search volume di sini. Let's say misalnya teman-teman lihat nih, bulan ketiga ke bulan keempat, search volume-nya turun dari 32 juta ke 17 juta. Ini kan ekstrim nih turunnya. Setengahnya ada setengah kurang dikit ya kan. Nah teman-teman harus adjust targetnya. Yang di-adjust di bagian yang mana, yang teman-teman adjust ada di bagian yang ini nih. Ya. Di bagian yang additional traffic target. Kalau yang atasnya kan 100% tuh, ada angka 100%-nya di situ ya. Di bulan berikutnya karena teman-teman ngelihat si search volume-nya turun, teman-teman adjust itu jadi 35%, jadi 25%. Kelihatan nggak di situ ya? Ada ya. Perhatiin yang ini aja nih. Formula yang ini, berubah angka percentage-nya. Sisanya nggak berubah. Oke. Ke belakangnya mah ini percentage growth, ini total target traffic-nya teman-teman. Ini karena ini brand, dia pengen ngelihat reach-nya dari estimated search volume ini. Berapa persen reach-nya. Ya. Tapi ini kan contoh ya teman-teman, makanya teman-teman ngelihat angkanya naik terus gitu ya. Pada kenyataannya mah teman-teman harus bisa untuk jeli ngelihat kondisi-kondisi di mana kayak tadi itu search volume tiba-tiba turun. Ya jangan harap growth-nya sama seperti ketika search volume nggak turun gitu ya kan. Bunuh diri kalau seperti itu ya teman-teman. Adjust ininya nih. Ya. Ini contoh yang pertama, nanti kita lanjutin ya. Contoh yang kedua teman-teman lihat yang e-com. Kalau yang e-com perbedaannya ada di mana? Perbedaannya adalah di tabel sebelah kiri di sini teman-teman akan ketemu beberapa matriks tambahan. Yang pertama adalah organic traffic conversion, ya. Ini juga sama kalau teman-teman punya angka dari GA, lihat average conversion dari organiknya 6 bulan terakhir, 1 tahun terakhir. Terus ada lagi average order value. Ini adalah nilai basket rata-rata ya orang belanja di e-commerce ini. Angkanya berapa? Sama di situ udah nggak ada lagi angka search volume ya, karena untuk e-commerce mereka nggak peduli soal reach lah ya. Yang membedakan juga ke belakangnya adalah teman-teman menghitungnya sampai ke revenue. Ada transaction, ada traffic, ada revenue. Ini juga sama, ini kondisi yang dibuat seperti ideal naik terus ini. Pada kenyataannya nggak akan seperti ini. Teman-teman harus bisa untuk jeli ngelihat. Misalnya kalau ini Brodo, ini kan passion gitu ya. Ya mungkin ada masa-masa kayak dekat Lebaran naiknya tinggi gitu ya. Adjust di sininya nih additional targetnya. Tapi kalau lagi slow ya lagi slow mah turunin aja additional targetnya. Karena itu akan mempengaruhi total transaction, akan mempengaruhi revenue yang didapat dan seterusnya. Jangan sampai teman-teman terjebak dengan targetnya teman-teman sendiri ya. KPI ini bukan kitab suci. So ada masa-masa di mana teman-teman mungkin saja tidak mencapai target
numbers yang teman-teman sudah setup di sini ya. Tapi itu hal yang biasa ya teman-teman ya. Yang penting adalah teman-teman punya target numbers yang jadi guidelines teman-teman untuk lihat apakah SEO campaign-nya berjalan seperti yang teman-teman mau atau enggak. Nanti di kesempatan berikutnya, di webinar berikutnya, kalau dari sini nih misalnya nih ya teman-teman ketemu ada 1 bulan di mana, oh bulan ke-6 nih target traffic gue harusnya 200, mana nih? 267.000. Tiba-tiba teman-teman lihat nggak sampai 267.000. Apa yang teman-teman lakukan? Karena teman-teman sudah punya ini, yang pertama teman-teman lihat adalah target traffic per page ini jadi patokan untuk teman-teman memfilter data landing page di GA4, cari landing page yang angka trafficnya di bawah ini. Itu dulu yang teman-teman perbaiki. Karena artinya halaman-halaman tersebut tidak support terhadap target traffic per page yang teman-teman punya. Jadi ada arah yang gampang gitu teman-teman ngelihat apa yang teman-teman lakukan. Baru dari sana teman-teman tambahin lagi effort ya, misalnya kayaknya akselerasi nih kan, nanti ada post optimization dan seterusnya. Nggak masalah kok ketika KPI tidak tercapai, yang penting teman-teman punya guidelines, punya numbers yang bisa jadi patokan untuk teman-teman ngelihat campaign SEO-nya berjalan dengan baik, campaign SEO-nya tidak berjalan dengan baik. Gitu. Ada pertanyaan dari teman-teman sampai sini? Silakan. Sisa 2 menit, pas. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Ya, Mas Faisal, silakan. Halo Mas Rido. Halo Mas. Mas pengen tanya, dari semua yang Mas Rido jelaskan kan ini berarti dalam kondisi case-nya jika misalnya memakai tenaga luar, misalnya agensi gitu ya. Kita kan nggak bisa yang mengomongkan hal-hal tersebut sebelum bekerja sama, otomatis akan diperlukan pitching gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengalainkan dengan nanti calon agensi yang bekerja sama. Jadi kita sudah tahu duluan nih KPI ini bisa dicapai dari kita dan dicapai juga dari agensi tersebut. Nah, sedangkan kan tadi kalau yang tadi kan jatuhnya kita bisa memikirkan bareng-bareng nih, oh ini bisa tercapai nggak, ini bisa tercapai apa tidak, oh ini nggak bisa, ini bisa. Nah, itu otomatis kan harus ada kerjasama dulu. Ini case-nya ketika kita nggak pakai in-house ya, Mas Rido. Nah, pakai agensi gitu ya? Caranya? Iya, betul. Nah, kayak gitu case-nya Mas Faisal berarti internal timnya gitu ya? Yep. Yes, Mas. Mas, sebetulnya formula yang ini Mas bisa pakai gitu ya. Jadi ini jadi bare minimum untuk deliverable si agensinya. Tapi Mas Faisal tetap harus ngelihat historical datanya seperti apa dan seterusnya ya. Dan kalau Mas sudah punya angka yang ada di sini, si agensinya yang nanti harus punya effort untuk menyesuaikan dengan target numbers yang Mas punya. Oke. Berarti bisa sesimpel itu ya. Iya gitu Mas, karena kan tricky ya Mas kalau misalnya harus FGD sama agensinya kan susah gitu ya. Ya udah Mas aja yang hitung sendiri pakai formula yang ada gitu ya. Dengan kalau di fase ini sebetulnya estimasi tidak apa-apa sih Mas. Nanti begitu Mas Faisal engage dengan agensinya, kan ada proses validation lagi tuh. Kan? Selama angkanya tidak terlalu jauh dengan company North Star-nya Mas Faisal. Oke. Gitu. Menurut Mas Rido, terima kasih ya. Sama-sama Mas. Ada lagi pertanyaan teman-teman, silakan. Mas Abdul Salam Mustajib. Ya Pak, saya izin bertanya untuk saya sendiri adalah tes apakah terdengar Pak? Terdengar Mas, silakan. Ya, saya sendiri adalah yang in-home SEO, lah itu saya sudah kira-kira sudah 10 bulanan. Lah itu untuk KPI-nya sendiri itu ada di impression, click, position, sama conversion rate-nya. Lah, namun dari pertumbuhan dari kliknya itu agak kurang, menurut saya kurang tinggi lah. Dari saya awal masuk itu hanya 400, sampai sekarang itu pertumbuhannya masih di 700. Lah ini data ini saya ambil dari GSC langsung, jadi tidak pakai Ahref gitu. Lah untuk strategi yang saya jalankan itu sampai sekarang cuman buat blog, perbaiki landing page, terus optimasi page produk. Nah itu saya agak bingung juga apakah kayak saya sudah benar terkait strateginya atau mungkin KPI yang diberikan itu sudah jelas. Itu ya KPI-nya mungkin sudah jelas, tapi itu angkanya menurut saya 200 itu sedikit. Kira-kira itu apakah sudah benar enggak ya yang saya lakukan gitulah. Oke. Ini panjang nih kalau jauh nih Mas ya.
Tapi yang Iya. pertama Mas tentuin dulu targetnya seperti apa, ya. Punya numbers yang jelas gitu ya. File yang tadi copy sama Mas ya, save, Iya. terus masukin numbers yang kira-kira menurut Mas bisa jadi target KPI-nya Mas ya. Kalau pertumbuhan bagus atau enggak, harus ada patokannya. Patokannya apa? Kalau Mas bilang 200 bagus atau enggak, 400 bagus atau enggak, kan nggak akan tahu kalau misalnya nggak ada patokannya. Tapi kalau Mas sudah punya angka KPI tadi, ada target traffic yang Mas mau kejar gitu ya, kan kelihatan kalau misalnya tidak tercapai ya berarti ada sesuatu yang harus dilakukan. Ya, misalnya nanti ketemu nih yang tadi gue cerita misalnya, oke, kurang nih publishing kontennya misalnya, atau enggak ternyata ada problem teknikal atau ada apa. Itu tuh hanya bisa dilihat kalau misalnya Mas sudah punya patokan angka yang jadi KPI. Baik, terima kasih. Kalau strateginya mah nanti kita obrolin di tempat yang lain ya. Kalau ada Iya, Pak. waktu ya. Siap. Silakan teman-teman, ada pertanyaan yang lain kah? Mas Dodik silakan. Terima kasih Mas Rido. Yeah. Saya mau pertanyaan saya gini, simpel aja sih. Bisa nggak sih kita memberikan KPI untuk kita sendiri, katakanlah yang benar-benar simpel, karena saya pernah diminta untuk membenahi sebuah website, tapi karena saya sendirian, KPI-nya misalnya katakanlah cukup simpel aja, ini nggak ada kontennya sama sekali. Jadi apakah make sense gitu? Saya cuma bilang ya udah kita bikin aja ini kontennya ada dulu, masalah nanti itu ada mungkin yang hal lainnya itu bisa menyusul, sedangkan sedangkan saya itu sendiri aja gitu. Apakah bisa kayak gitu, make sense gitu loh? Bisa. malah ini kebiasaan bagus menurut gue ya Mas ya. Gue dari dulu kan jalanin search agency pertama sendirian, nggak ada orang. Oh gitu ya. Iya, jadi harus punya itu, karena apalagi kalau sendiri ya, kalau sendiri tidak punya kontrol, tidak punya numbers yang kita kejar, nanti biasanya akan kabur-kabur kampanye. Kita nggak tahu apakah pekerjaan sudah bagus atau enggak, apakah ada yang harus diimprove atau enggak, ya kan? Angka yang tadi kita punya, si KPIs tadi Mas, itu jadi guideline-nya kita. Kalau kita misalnya udah punya effort nih selama 1 bulan berjalan campaign, terus kita lihat, kok numbers-nya nggak sesuai dengan yang gue mau ya, apa yang gue lakukan selama bulan ini? Apa yang kurang, apa yang gue improve? Itu yang bisa jadi guidelines untuk kita lah, Mas. Kan? Jadi make sense aja ya. Kalau misalnya saya bilang gini, ini nggak ada konten nih, saya bikin konten aja, nggak perlu engagement segala macam, atau mungkin ada orang melakukan transaksi ke sini, yang penting ada dulu aja karena saya memang sendirian, jadi make sense gitu ya. Make sense ya. Oke. Yeah. Yang penting gimana cara kita bisa meyakinkan orang gitu aja sebetulnya. Yes. Siap. Oke, thank you. Terima kasih Mas Dodik. Ya. Mas Diki silakan. Selamat malam Mas. Malam Mas. Ini saya mau tanya untuk yang di spreadsheet yang Mas Rido punya ini, untuk di additional traffic targetnya, persentasenya itu kita lihat data historis ya Mas ya, untuk sebagai guidance berapa kita menentukan persentase bulan ini gitu ya. Kan di situ tuh defaultnya 100 tuh Mas. Kelihatan nggak ada angka 100-nya di formulanya? Wait. Di formulanya itu ada angka 100. Oh iya. Defaultnya 100, nanti ada kondisi-kondisi yang misalnya menurut Mas Diki, nggak mungkin ini 100% nih ya. Kayak yang tadi misalnya di contoh yang brand website, search volume-nya turun, interestnya users nggak ada. Atau kalau Mas Diki kerja sama hospitality, travel, kan ada masa-masa di mana memang low season, nggak ada orang yang cari. Nggak bisa kita set targetnya 100%. Yes. Turunin itu angkanya. Supaya si KPI tetap make sense untuk kita bisa kerjakan, Mas. Ya kan? Oke. Harus ada judgement dari Mas Diki juga untuk ngelihat apakah misalnya target trafficnya sesuai atau enggak gitu ya kan. Pada akhirnya nanti Mas Diki harus lihat secara keseluruhan adalah, kalau tadi di e-com misalnya di sini ya, kayaknya ada revenue nih. Kita bisa jumlahin total revenue-nya. Masih ingat yang tadi contoh ada contoh goals triangles yang atasnya 1.2 billion in product purchase misalnya kan. Oh ini tercapai nih 1,4 miliar nih totalnya. Oke.
Goals utamanya kan ini nih Mas untuk perusahaan. Yes. Yang ke sebelah sininya adalah indikator aja. Oke. Gitu. Mas. Oke, siap. Oke, siap. Thank you, Mas Rido. Ya, Mas Diki. Jawabannya. Tapi ini akan lebih make sense untuk teman-teman gunakan ya, karena ada banyak banget orang SEO yang misalnya pakai KPIs-nya menggunakan angka CTR by position. Bayangin sekarang kalau pakai CTR by position, ada AI overviews. Position nomor 1, atasnya AI overviews, nggak ada orang ngeklik. Angka CTR-nya dari mana? Susah pasti ya kan. Tapi kalau KPIs yang gue pakai ini, semuanya based on effort ya teman-teman. Effortnya makin besar, kan di situ tuh ada monthly optimize konten yang teman-teman optimize, ada monthly publish konten yang teman-teman publish. Itu effortnya teman-teman tuh. Semakin besar effortnya, semakin besar pengaruhnya terhadap additional topic target yang teman-teman mau kejar. Ya, Mas Degung silakan. Oke, thank you Mas Rido. Nah, kebetulan Mas Rido singgung terakhir tuh tadi. Yang mau saya tanya itu, kan kita ada AI overview ya sekarang ya. Di mana ada fenomena mulut buaya, impression naik tapi traffic turun. Nah, kalau misalkan untuk FMCG nih Mas, nah itu goals-nya kan tadi traffic. Itu tricky nggak ya kira-kira Mas, kalau misalkan ada fenomena seperti itu? Iya tricky, tapi ntar ya gue mau buka sesuatu. Measuring. Kemarin kan ikutan yang di Bali Mas Degung. Iya betul Mas. Ya kan? Masih bingung kan sih ini pengaruhnya gimana caranya jadinya. Karena ada ya overview ini kan yang anormal itu kan impression naik tapi traffic-nya turun karena orang kayak nggak perlu ngeklik lagi atau mengunjungi website kita lebih jauh karena udah mendapatkan jawabannya di AI overview itu gitu. Yes. Nah, kondisi yang seperti itu dijawabnya pakai framework yang kemarin tuh, Mas. Makanya kita nggak ngukurnya pakai angka impression, click, CTR, engagement. Kita hitungnya visibility, authority, influence. Karena ya mungkin saja sih bedanya tampil di AI overviews, nggak ada orang ngeklik, tapi tiba-tiba misalnya di konten yang sama yang digunakan oleh AI overviews itu, angka direct traffic-nya naik, engagement-nya naik, conversion-nya naik. Karena ada influence dari visibility kita di AI overviews. Ini, nanti gue coba jadwalin sama teman-teman ya. Kemarin di Bali tuh recording-nya hilang. Yang punya Reza ada recording-nya, tapi punya gue nggak ada. Ini sebenarnya yang bisa teman-teman pakai untuk framework mengukur SEO performance sekarang ya teman-teman. Metodenya sih tetap sama dengan yang barusan kita jelaskan, cuman metrik-metrik yang dipakai aja. Itu Mas Teguh. Oke Mas Rido, siap. Thank you Mas Rido. Siap, nanti coba minggu depan atau minggu selanjutnya ya, kita coba set webinar lagi untuk bahas soal measurement framework ini. Siap Mas, thank you Mas. Siap. Teman-teman yang lain ada lagi yang mau bertanya kah? Cukup? Apa tuh Mas Abdul Salam di chat? Recording mungkin nanti gue publish ke YouTube ya. Kalau grup kan ada grup tuh kita cari aja ini teman-teman yang belum join ya. join.searchfighter.club. Tuh, masuk ke situ. Itu WhatsApp grupnya kita. Nanti kita ngobrol di situ lebih banyak. Ya. Kayaknya itu aja ya teman-teman ya. Jam 21.10. Nanti kalau teman-teman mau bertanya lanjutan silahkan di grup, kita jawab di situ ya. Recording nanti gue publish ke YouTube. Thank you teman-teman yang sudah join. Kita ketemu lagi di webinar kita selanjutnya. Mudah-mudahan webinar ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Yaudah teman-teman. Terima kasih Om.